Kita sudah menanam saat ini 20.000 pohon. Pohon-pohon besar, pohon Afrika. Tujuannya apa? Supaya Bogornya tidak longsor dan air itu tertahan di Bogor, dia tidak mengalir deras, yaitu ke Jakarta. Babi memang haram bagi umat Islam. Tapi di sini perlu kita ingatkan, untuk hutan lindung, babi hutan sekalipun tidak boleh diburu. Dan itu dijaga oleh pesantren. Makanya kalau ada pemburu yang ingin memburu babi hutan, kita halau, nggak boleh. Kenapa? Masih ada kurang lebih 600 macan kumbang. Dan masih ada sekitar 50-70-an macan tutul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada banyak ya berita-berita yang perlu diinformasikan kepada kita semua, kepada para sahabat-sahabat semua. Di sini ada Palestina dan Israel, di mana berita yang sangat menyedihkan sekali. Israel memperlakukan saudara kita Muslim di Palestina sana, di Gaza sana. Ada berita TK asing yang terus-menerus masih memasuki Indonesia, sementara di sisi lain masyarakat kita dilarang mudik, dilarang berziarah ke kuburan, dilarang silaturahmi kepada tetangga. Namun tenaga kerja asing masih terus mengalir masuk ke Indonesia. Ini berita yang baru-baru ini. Ada lagi ya berita baru, TKA lagi-lagi masih masuk ke Indonesia. Namun saya sisihkan itu dulu. Insya Allah akan saya informasikan ketika saya mungkin punya cukup waktu untuk membuat konten lagi. Ini saya akan fokuskan dulu ke Habib Rizik Syihab karena beliau sedang membutuhkan pertolongan kita, sedang membutuhkan bantuan kita maksudnya. Sehingga nanti ketika beliau terbebas dari masalah ini, beliau bisa menjadi pembimbing kita, bisa membimbing kita untuk menyelesaikan atau minimal membantu masalah-masalah umat Islam dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Kebetulan saya pernah ke pesantren dan situ ada tower Telkomsel. Apa yang terdakwa ketahui? Di situ sudah ada tower Telkomsel. Apakah ada kerjasama dengan Telkomsel? Ya, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Karena kami di pondok pesantren itu juga, ini kan pondok pesantren modern Majelis Hakim. Jadi di samping membaca kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, kami juga mengajarkan mereka itu multimedia. Nah, pelajaran multimedia ini tidak berjalan kalau tidak ada sinyal. Nah, maka itu kami ajukan permohonan ke Telkomsel agar bagaimana caranya supaya di gunung ini ada sinyal. Nah, akhirnya setelah mengikuti beberapa pembicaraan, Telkomsel setuju dan sekarang dipasang tower itu di depan masjid. Nah, semenjak tower itu ada, sinyal ada, sehingga kegiatan belajar mengajar pondok pesantren lebih mudah. Karena kita kan juga menggunakan multimedia. Multimedia nggak bisa kita gunakan kalau tidak ada sinyal. Dan Telkomsel sinyalnya cukup bagus untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Artinya, kami minta ke PLN, kami minta ke Telkomsel, semua merespon dengan baik. Ini menunjukkan kalau markas syariat ini bukan gorong-gorong. Bukan markas syariat ini bukan pesantren ilegal, bukan pesantren resmi. Kalau ilegal mana mau PLN kerjasama dengan Telkomsel. Itu. Pertanyaan lanjutan bahwa pesantren agrokultural markas syariah, apakah di pesantren tersebut ada kegiatan pertanian dan perkebunan? Ya, betul. Jadi Majelis Hakim yang mulia, sejak pesantren itu didirikan, para pendiri itu sudah sepakat bahwa dari seluruh lahan pondok pesantren hanya 10%, nggak boleh lebih, kalau bisa 5%, yang diperuntukkan buat bangunan-bangunan pesantren. Jadi untuk bangunan-bangunan, dan itu juga kita sudah sampaikan ke Pak Bupati, karena Pak Bupati juga ngingetin bahwa lahan di pergunungan ini tidak boleh ada pembangunan lebih dari 10% daripada jumlah lahan yang dikuasai. Nah, jadi sisanya untuk apa? Sisanya untuk perkebunan dan pertanian. Dan alhamdulillah markas syariat kita punya pertanian, kita nanam sendiri, kita punya sayur-sayuran dan lain sebagainya, kita punya ribuan pohon alpukat di sana. Dan memang kita utamakan di daerah-daerah tertentu tebing-tebing itu pohon-pohon keras. Nah, jadi perlu saya sampaikan di sini ke Majelis Hakim bahwa pada awal mulanya didirikan markas syariat, kita punya program untuk menanam 1 juta pohon se-Indonesia. Nah, kita mau mulai memberikan proyek percontohan, yaitu dengan program 100.000 pohon di Megamendung, seluruh kecamatan. Nah, kenapa?
Karena banjir di Jakarta itu yang kami tahu dari laporan-laporan pemerintah yang ada, itu kan banyak kiriman airnya kan dari Bogor. Nah, karena di sana banyak pembangunan villa, banyak penggundulan hutan, banyak lahan-lahan yang mudah longsor. Akhirnya Bogornya mudah longsor dan airnya juga deras masuk ke Jakarta. Nah, sehingga kami punya pandangan betapa indahnya kalau Megamendung itu kita tanami 100.000 pohon. Tujuannya apa? Supaya Bogornya tidak longsor dan air itu tertahan di Bogor, dia tidak mengalir deras yaitu ke Jakarta. Nah, ini yang membuat pesantren kami didukung saat itu oleh bupati, oleh gubernur, karena memang kita punya program yang sangat visioner. Dan itu kita buktikan. Kita sudah menanam saat ini 20.000 pohon besar, pohon Afrika. Nah, pohon-pohon itu kami dapat, Majelis Hakim yang mulia, dari pusat pembibitan di Sentul. Itu kalau nggak salah dulu itu dikembangkan oleh Presiden SBY. Saat itu yang menjaga proyek pembibitan Sentul adalah Bapak Doni Moraldo yang saat ini menjadi ketua BNPB sekaligus Satgas Covid. Dulu beliau yang jaga itu pohon. Kami diberikan sumbangan mau pohon apa saja gratis. Nah, kami ambil dari sana 20.000 pohon Afrika. Afrika itu pohon-pohon keras yang akarnya menghujan dan itu bisa mencegah longsor. Dan alhamdulillah semenjak kami tanam itu saat ini pohon Afrikanya sudah tinggi-tinggi, sudah hampir belasan meter. Jadi kalau Anda masuk sekarang kiri kanan ke pondok pesantren itu banyak pohon Afrika yang kita tanam. Nah, jadi itulah program pondok pesantren. Jadi bukan semata hanya mengajarkan agama, tapi juga kita peduli dengan lingkungan, dengan alam. Nah, bagaimana di Bogor ini supaya tidak longsor dan bagaimana supaya airnya ini bisa ditahan di Bogor, jangan sampai banjir ke Jakarta. Dan kami punya obsesi yang luar biasa dalam soal ini. Ya, kalaupun tidak dikatakan menghayal, tapi paling enggak ini kan program. Nah, kami berharap ke depan di Megamendung itu bukan hanya 10-20 ribu, 100.000 pohon kita akan tanam. Tapi kan mesti ada proyek percontohan. Nah, kita menginginkan markas syariat menjadi pilot proyeknya. Proyek percontohan untuk penghijauan tadi. Terima kasih terdakwa. Pertanyaan selanjutnya bahwa pesantren markas syariah juga berbatasan langsung dengan hutan lindung. Apakah selama ini juga ada kerjasama dengan hutan lindung yang terkait dengan pesantren tersebut? Ya, terima kasih. Betul Majelis Hakim, pondok pesantren kami berbatasan langsung dengan hutan lindung. Nah, karena itulah saya ingin jawab untuk untuk penasehat hukum. Kemarin kan ada salah satu saksi di sini mengatakan bahwa jalan di hutan itu sebetulnya jalan umum. Kenapa markas syariat bikin portal? Ada salah satu saksi mengatakan begitu. Kebetulan ini ditanya, saya bisa menjawab. Jadi jalan di hutan itu Majelis Hakim 2 km lebih itu bukan jalan umum. Itu jalan hutan lindung. Jadi kalau sekedar masyarakat mau lewat, ya boleh saja. Tapi ada ketentuan. Tidak boleh nebang pohon, tidak boleh metik daun, tidak boleh merusak jalan. Nah, akhirnya markas syariat ingin menjadikan jalan tersebut sebagai salah satu, bukan satu-satunya, salah satu pintu masuk ke pondok pesantren. Maka kami datangi kantor Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Itu kantornya ada di Taman Cibodas. Kami datangi, kami tunjukkan program-program kami. Akhirnya kami melakukan kerjasama secara tertulis, hitam di atas putih. Artinya, yang kami tawarkan bahwa kami siap untuk menjaga hutan lindung. Jangan sampai ada pemburu yang masuk, jangan sampai ada mobil-mobil off-road yang suka merusak jalan masuk. Dan mereka setuju. Nah, makanya kita pasang portal supaya orang tidak sembarangan masuk. Mobil off-road kita tolak, nggak boleh masuk ke dalam hutan. Pemburu juga nggak boleh. Dulu sebelum ada pondok pesantren, setiap hari Sabtu dan Ahad, mobil off-road, para pemburu itu banyak masuk ke dalam hutan. Dan mereka menembaki monyet, menembaki babi-babi hutan. Dan ini mereka lakukan setiap minggu. Dan ini merusak daripada ekosistem yang ada di hutan tersebut. Makanya Majelis Hakim yang mulia, babi memang haram bagi umat Islam. Tapi di sini perlu kita ingatkan, untuk hutan lindung, babi hutan sekalipun tidak boleh diburu. Dan itu dijaga oleh pesantren. Makanya kalau ada pemburu yang ingin memburu babi hutan, kita halau, nggak boleh. Kenapa? Sebab di Gunung Gede Pangrango, ini berdasarkan catatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, masih ada kurang lebih 600 macan kumbang yang hidup populasinya di sana, macan yang hitam itu. Dan masih ada sekitar 50-70-an macan tutul. Nah, macan-macan ini makanannya adalah
babi hutan tadi. Jadi babi hutan tadi itu makanan macan tutul, macan kumbang. Jadi kalau babi hutan ini diburu setiap hari Sabtu, hari Ahad, kemudian nanti babi hutannya ini berkurang, maka macan-macan tadi akan turun ke tengah masyarakat. Mereka akan mengganggu masyarakat, bisa mengganggu ternak, bahkan bisa memangsa manusia. Nah ini yang kita jaga. Nah maka itu sekali lagi, itulah kerjasama antara pondok pesantren dengan hutan lindung. Bahkan Taman Nasional bersyukur, kenapa? Karena posisi hutan lindung yang di pesantren ini jauh dari Taman Nasional, kantor pusatnya kan di Cibodas. Mereka bisa jaga yang lain, yang ini selama ini nggak bisa mereka jaga. Dengan adanya pesantren, kami tawarkan diri. Nah, kami jaga, sehingga semenjak pesantren ada, tidak ada lagi pemburu yang masuk ke sana, dan tidak ada lagi mobil off-road yang suka merusak tanah itu. Kalau mereka masuk, yang bisa masuk ke sana. Dan hutan semakin hijau, semakin rindang, dan hewan-hewannya juga hidup menjadi normal. Sehingga sampai saat ini tidak ada seekor macan kumbang pun, macan tutul pun yang turun ke masyarakat. Kenapa? Karena makanan mereka sudah cukup di hutannya dengan babi-babi hutan tadi yang tidak diganggu. Itu kerjasama konkret kami dengan hutan lindung Taman Nasional Gunung Gede, Gunung Pangrango. Pertanyaan untuk terdakwa, apakah pesantren Markas Syariah sudah terdaftar di Kementerian Agama? Di Kementerian Agama belum terdaftar. Tadi belum terdaftar. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pesantren Markas Syariah berani mengambil lahan yang berstatus garapan masyarakat, tapi ada HGU PTPN 8. Apa alasannya? Tolong jelaskan, Saudara Saki. Terdakwa. Menyambung tadi soal Kemenak, kita di pesantren Markas Syariat sudah punya niat bahwa nanti suatu saat kita juga akan mendaftarkan diri ke Kementerian Agama, karena ini kan santrinya masih belum banyak, santri kan masih 130 ya. Jadi saya pikir santri ini belum membutuhkan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mereka masih baca kitab-kitab kuning. Tapi kalau suatu saat santri ini bertambah dan ada permintaan orang tua supaya di sana ada madrasah, ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, yang nggak bisa tidak, kami harus daftarkan diri ke Kementerian Agama. Jadi sampai saat ini itu alasan kenapa kami belum daftarkan diri Kementerian Agama, karena kami lihat belum perlu. Kalau ke Dinas Pendidikan sudah perlu, karena kita membuka pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi kita di pesantren mengurus izin yang perlu. Ini apa yang kita perlukan? Oh, yang kita perlukan pendidikan formal SD, SMP, SMA. Perlunya ke Dinas Pendidikan, ya ke Dinas Pendidikan. Oh, Kementerian Agama kita belum perlu, ya kita tidak daftar dulu. Jadi kita mengambil prioritas mana dulu yang betul-betul dibutuhkan oleh. Oh, PLN listrik perlu, ya kita jalin kerjasama dengan PLN. Oh, jaga hutan lindung perlu, ya kita jalin hubungan dengan Taman Nasional. Oh, apalagi yang kita perlu? Oh, perkebunan kita perlu, kita jalin kerjasama dengan PTPN. Jadi pesantren bekerja berdasarkan prioritas. Jadi bukan kami menyepelekan Kemenak, bukan. Saat ini belum perlu. Tapi suatu saat harus kami daftar ke Kementerian Agama. Nah itu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, kita tahu ini kan tanah garapan. Kenapa kok berani ngambil tanah garapan buat pesantren? Begitu pertanyaannya. Saya kira kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar itu, udah tidak usah diulang lagi. Itu kan awalnya diambil ada peralihan hak garap dari masyarakat, kan sudah dijelaskan tadi. Supaya tidak berulang-ulang ya. Enggak, saya jawabnya tidak mengulang, mungkin saya tambahkan lagi dikit, Majelis Hakim. Ya. Jadi di sana ada jurisprudensi, putusan petun. Ada beberapa masyarakat yang punya lahan sama dengan status Markas Syariat, ada 9 lahan. Itu totalnya puluhan hektar. Itu pernah mereka menggugat BPN dan menggugat PTPN dan mereka menang. Begitu diajukan kasasi, mereka diperkuat. Kemudian begitu di PK oleh PTPN, ternyata PK-nya tetap ditolak. Artinya ada 9 sertifikat HGU yang dimiliki oleh PTPN dibatalkan dan diberikan oleh si penggarap. Nah, jadi ini ada jurisprudensi. Maka itulah salah satu yang menyebabkan kami nggak merasa khawatir dengan tanah garapan menjadi pondok pesantren. Nah, kenapa? Karena ada jalur prosedur hukumnya, ada jurisprudensinya. Kalau memang harus ke pengadilan, kita ke pengadilan. Cuman kami sampaikan ke PTPN. Alangkah indahnya kalau kita selesaikan musyawarah mufakat. Supaya PTPN-nya untung, pesantren juga untung. Tapi kalau memang yang dipilih pada akhirnya pengadilan, katakan pengadilan, ya kita siap. Kalau pengadilan memutuskan PTPN menang, kami keluar. Kami serahkan itu tanah ke PTPN. Kalau memang itu putusan pengadilan. Tapi kalau kami yang menang, ya PTPN mesti siap.
untuk mengakui bahwa kami sebagai penghuni sah di tempat tersebut. Saya pikir kalau ke pengadilan, kalau PTPN yang menang, kami yang rugi pesantren, ini pendidikan. Dan kalau kami yang menang, PTPN yang rugi, karena ini tanah negara. Nah, maka itu kita usulkan lebih baik musyawarah mufakat. Berapa yang harus dibayar oleh pondok pesantren? Kita siap bayar. Yang penting masuk akal, sesuai, sama-sama ada win-win solution. Itu yang bisa kita sampaikan. Itu sebab kenapa kami berani untuk bangun pesantren di Tanah Garapat. Itu sebelumnya pertanyaan terakhir untuk terdakwa. Semua yang sudah kami tanyakan terkait dengan yayasan, over alih ke Arab lahan, surat-surat perizinan baik dari PLN, Telkomsel kerjasama dengan hutan lindung dan sebagainya. Apakah saudara terdakwa punya bukti dan bisa diperlihatkan di depan majelis hakim yang mulia? Kita punya bukti, yang kita perlihatkan, tapi dalam bentuk fotokopi ya, karena yang asli kita simpan betul, sangat hati-hati. Ya, luar biasa sekali ya. Kebenaran ya adalah kebenaran, nggak akan bisa dibantah. Di video-video sebelumnya banyak buzzer-buzzer yang mengatakan kalau kesaksian dari Habib Rizik Syihab ini adalah sebuah kebohongan ya. Terutama ketika Habib Rizik Syihab menjelaskan kronologi dia dicekal di Arab Saudi hingga kepulangan beliau yang dihalang-halangi. Ya saya cuma mau bilang kalau memang apa yang dikatakan oleh Habib Rizik itu sebuah kebohongan, ya tunjukin yang mana yang benar gitu. Apa karena kalian tidak nyangka dan tidak habis pikir kalau ketika Habib Rizik mengungkapkan itu gitu, sampai kalian mengeluarkan kata-kata itu bohong, ya tunjukin yang mana yang benar. Nggak mungkin juga Habib Rizik mengada-ngada dalam kesaksiannya. Itu justru malah akan memberatkan dia, karena ketika dia setelah bercerita, dia kan dimintai bukti apa yang dia ceritakan itu ada kebenarannya apa gimana gitu. Dan kalau kalian terus-menerus menyatakan itu bohong, ya tunjukin data yang benar yang mana, biar kita juga percaya. Jangan hanya kalian karena kalian tidak bisa membantah dan akhirnya kalian mengatakan hal-hal yang sudah tidak masuk akal. Kalian mencoba untuk membantah sebuah kebenaran ya adalah kebenaran. Dan sudahlah, kalian berhentilah mencaci beliau. Apa yang sudah kalian lakukan untuk negeri ini? Kalian sudah lihat sendiri kan apa yang dibahas oleh Habib Rizik Syihab tadi, apa yang diutarakan oleh Habib Rizik Syihab tadi mengenai markas syariah di Megamendung sana, apa yang mereka perbuat. Mereka menanam pohon, mereka menjaga alam, mencegah banjir. Kalian apa yang sudah kalian perbuat buat negeri ini? Apa? Sampai mencaci maki beliau, mengusir beliau, apa segala macam. Apa yang sudah kalian perbuat buat negeri ini selain isi perut kalian sendiri? Saya Khalid Al Walid, see you in the next videos.